Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langkung tipayun. Atau pertama-tama saya mengaturkan banyak terima kasih kepada pimpinan pesantren yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahmi dengan kawan-kawan. Ada yang mungkin kakak kelas, ada yang nggak kelas nggak ya? Kebanyakannya adik kelas mungkin. Simkuring lebet ka dia teh tahun genep salapan. Ayang satasan genep salapan. Ya, alhamdulillah suatu kehormatan bagi saya bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan sekalian. Dan untuk singkat waktunya, karena waktunya sempit ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema Az-Zaka al-Istina'i min manduril fiqhil islami. Az-Zaka'ul Istina'i min manduril fiqhil islami. Artificial intelligence atau napi kecerdasan buatan AI menurut perspektif fikih Islam. Disusun oleh Dr. Ahmad Khairi Mahmud Usman, Mudarris Qismul Fikih, dosen jurusan fikih, Kuliah Syariah wal Qanun, Fakultas Syariah dan Hukum di Tafhana Al-Ashraf. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih belum mendengar ya, apa itu Tafhana Al-Ashraf tuh. Tafhana Al-Ashraf. Tafhana Al-Ashraf itu adalah satu desa asalnya di termasuk provinsi Dakhaliyah di Mesir. Jadi dari Mesir itu ke utara sekitar 1 atau sampai 2 jam. Dakhaliyah. Jadi di sana tuh banyak nama-nama provinsi yang dekat dengan telinga kita. Ada Damanhuri, provinsinya Damanhuri. Ada provinsi Asyut. Termasuk ada provinsi Qalyubiyah. Jadi banyak orang yang mengira saya tuh asal dari sana. Ya jangan sangka saya bilang hidung saya seperti ini asal dari sana. Karena memang alhamdulillah wasyukurillah kakek saya itu menamai bapak saya Qalyubi gitu kan. Saya Syihabuddin, belajar di Syihabuddin Qalyubi, dikiranya dari sana. Ya, jadi Tafhana mungkin sepintas dulu ya sebelum masuk ke materi. Tafhana Al-Ashraf itu salah satu kampung yang kecil, ya, tapi di sana banyak peternakan, ya, pertanian. Di sana hidup beberapa orang yang punya mental baja untuk membangun kampungnya. Antara lain dipimpin oleh Insinyur Solah Atiyah. Solah Atiyah salah seorang insinyur di sana. Dia ingin mengembangkan desanya yang kurang lebih penduduknya 1.300. Ya. Dia berkumpul dengan kawan-kawannya ada 9 orang. Jadi bagaimana supaya kampung ini bisa maju, bisa setaraf dengan kota-kota yang lain. Akhirnya dengan kesepakatan itu, maka membuat beberapa perusahaan dari pertanian, dari peternakan dikemas dengan baik, sehingga dijual ke Kairo, ke beberapa daerah lainnya sehingga subur. Nah, tapi dia masih merasa bingung karena perusahaannya kok kayaknya nggak ada jaminan untuk bisa maju. Jadi asalnya kan 9 orang. Akhirnya sepakat di antara 9 ini harus kita mencari lagi kawan bisnis yang bisa menjamin kelangsungan perusahaan ini. Akhirnya mereka bertanya siapa yang bisa menjamin perusahaan kita ini. Nah, katanya di antara itu ada Solah Atiyah mengusulkan bagaimana kita ajak Allah
untuk berpartisipasi dalam usaha kita ini. Jadi kawan kerjanya yang ke-10 tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat hebat sekali ya. Sehingga resiko dari itu, maka setiap perusahaannya ada keuntungan 10% itu untuk ke mustarik ataupun peserta yang ke-10 ini. Ada keuntungan 10% diinikan ke Allah gitu ya. Ya nantinya ke yatim piatu atau ke panti jompo gitu kan. 10%. Terus usahanya semakin berkembang, maka saham untuk yang nomor 10 itu untuk Allah ditambah lagi. Jadi 20%. Gitu kan? 20% kemudian bertambah terus sehingga ada keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi di sana. Oleh pemerintah nggak diizinkan karena memang sangat jauh dari dari jalan. Akhirnya Solahiyah tadi ya, Solah Atiyah itu ya sudahlah kalau gitu kita bikin rel kereta api. Akhirnya bikin rel kereta api yang masuk ke sana sehingga akhirnya apa? Di sana sekarang ada perguruan tinggi 4 fakultas Al-Azhar di sana. Yang tadinya hanya kampus saja. Nah kemudian perusahaannya pun karena maju terus banyak mahasiswa, saham untuk yang nomor 10 untuk Allah tuh dinaikkan lagi dari 20 menjadi 50%. Itu kan perusahaannya. Lama kelamaan menjelang dia meninggal tahun 2016, akhirnya sahamnya 100% untuk yang nomor 10 tadi untuk Allah. Sehingga yang tadi punya modal tuh gak dapat apa-apa, hanya sebagai tukang saja. Jadi karena dia bekerja di sana ya digaji dari perusahaan itu. Karena ini semuanya milik Allah. Nah itulah yang jadi jadi wakaf ya, menjadi wakaf yang wakaf produktif itu kalau bahasa kita sekarang ini. Jadi yang kerja di sana itu hanya mendapatkan keuntungan dari hasil wakaf. Aduh sangat indah sekali ya kalau umpamanya di kampung kita di sinilah di Sukarapi gitu kan. Kan banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan di sini, pertanian dan sebagainya. Kalau ada pemuda yang punya wawasan yang seperti itu untuk memajukan kampung, memajukan Tasikmalaya, dan kita kadang-kadang dalam berusaha kan tidak teringatkan untuk partisipan tadi yang nomor 10 itu. Usaha aja gitu kan. Tadi kan contohnya Solah Atiyah harus mencari penjamin kan. Orang yang lain kan bingung siapa penjamin perusahaan ini. Sebutkan Allah, akhirnya bersemangat. Ya karena ini konsekuensinya karena Allah diikutkan, maka dari hasil ini 10% untuk Allah. Ya untuk yatim piatu dan sebagainya. Dan bertahap terus, keuntungannya 20%, 50%, sampai semuanya diserahkan menjadi wakaf. Nah itu ya, jadi itu sangat indah sekali kalau umpamanya di kampung kita bisa melaksanakan hal yang seperti itu. Ya, ya selanjutnya ini sepintas lagi karena banyak yang disampaikan. Ya. Jadi bagaimana sebetulnya AI itu dikenal di Indonesia? Sejarah artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan. Ini supaya nyambung gitu ya pada apa yang akan saya sampaikan. Jadi artificial intelligence atau AI ini dikenal sejak saat tahun 1950 ketika Alan Turing atau yang disebut dengan artificial intelligence, seorang ilmuwan komputer memperkenalkan konsep mesin yang dapat berpikir seperti manusia. Ya. Nah kemudian pada tahun 56 AI ini diproklamirkan ada AI. Jadi memang sejarahnya agak panjang ya AI ini. Tahun 80 AI mulai berkembang pesat. Kemudian tahun 2000-an berkembang semakin pesat dengan berkembangnya adanya internet itu. Sehingga dikenal apa yang dikenal 4.0. Arba Nukot Siper bahasa Arabnya. Itu kan. Apa itu 4.0 itu adalah revolusi industri keempat. Era industri modern yang mengintegrasikan teknologi digital, internet, dan otomatisasi cerdas ke dalam proses produksi dan kehidupan sehari-hari. Ini menandai pergeseran dari sekedar komputerisasi ke konektivitas sistem siberfisik dan yang otonom. Nah hal ini dengan adanya
4.0 ini muncullah apa yang namakan disrupsi, punten ya bahasa batur ya, bahasa aneh-aneh. Jadi kholalun bahasa Arabnya. Disrupsi itu apa? Perubahan fundamental atau terobosan besar akibat inovasi teknologi yang mendobrak dan menggantikan sistem, metode dan tatanan lama dengan cara baru yang lebih efisien. Maka itulah dikenal sekarang kalau kita dulu belanja tuh harus ke Tasik ya. Nah, sekarang dengan adanya 4.0 dengan AI itu, kita hanya tinggal pijit aja lewat HP, langsung didatang ke rumah. Nah, itu kan. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan seperti itu. Mau belanja, mau apa kan tinggal HP. Nah, inilah yang dulu tidak terbayangkan akan seperti itu. Nah, itu ya. Dan lagi yang menjadi ini dari para pendidik, dari kampus-kampus, sekarang sedang dirancang juga ada perguruan tinggi yang menggunakan AI itu. Jadi nanti dosennya dari mana-mana, yang profesor dari luar negeri dari mana pada ngajar, dan bisa harganya lebih murah. Nah, dan lagi ya jangan dikira ya, ini juga kepada kita yang ajengan-ajengan ya, yang biasa ngisi pengajian itu, lama kelamaan kan ada kan sekarang kan ada GoFood, ada Go apa. Nanti lama-lama ada Go Khotib, ada Go ajengan, Go pengajian, Go apa, Go Khotib dan sebagainya. Itu tidak terelakkan lagi ya. Di Jogja kalau umpamanya untuk yang ceramah tarawih itu sudah berjalan seperti itu. Go imam tarawih, nah itu tinggal milih aja. Nah ini kan, jadi ini suatu inilah yang bukan ancaman, jadi ya ini kenyataan seperti itu. Nah kemudian tentang Azaka al-istinai gimana, nanti kita bahas, kita lihat ya kelanjutannya di akhir, bagaimana berfatwa dengan menggunakan Azaka al-istinai. Nah, berfatwa menggunakan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Nanti mudah-mudahan ada waktunya kita lihat ya. Itu sebagai mukadimah nahla ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaka al-istina min manduril fiqhil islami. Kecerdasan buatan dari perspektif fikih Islam. Kita kan sebagai orang Islam, terutama orang NU, tetap ada setiap permasalahan itu ingin dilihat bagaimana sih menurut Islam, gitu kan. Sering malah kita tuh sering bukan kebablasan. Jadi kegiatan-kegiatan apa, termasuk kegiatan tradisi, ingin ditelusuri apa hadisnya, apa Al-Qur'annya. Memang itu semangat karena ingin mendekatkan pengamalan kita itu dengan ajaran Islam, supaya tidak tahu dengan ajaran Islam. Tapi hanya terlalu dipaksa-paksakan. Jadi yang tidak ada hadisnya dicari hadis-hadisnya gitu kan. Jadi terutama ya di kalangan Nahdien, ya saya sendiri kan orang NU gitu kan. Jadi apa-apa tuh cari hadisnya. Ya susah kan. Nabi Muhammad itu dihukumi sebagai orang NU. Jadi apa-apa ada hadis, padahal kan tradisi zaman dulu dan zaman sekarang kan sudah berbeda ya. Tapi ya menghargai juga sebagai semangat ya untuk mencoba mendekatkan amalia-amalia kita dengan ajaran Islam. Saya kira itu aspek positifnya. Nah di sini al-matlab al-awwal sebetulnya ini tebal sekali ya, ada 40 halaman, atau kalau nanti ada yang ingin yang edisi yang lengkapnya bisa saya kirim nanti lewat WhatsApp WA ya. Karena ini saya menghemat waktu yang tersediakan sedikit, jadi yang diambil hanya ringkasannya. Ini kan ada referensinya semuanya, ada footnote-nya. Kemudian saya minta ke kawan-kawan untuk mengeditnya. Ini asalnya juga PDF.
PDF kemudian dirubah menjadi Word itu kan kesulitan sendiri. Ini ada Jang Ridwan nggak yang alumni Mesir? Belum datang ya. Ini dibantu oleh Jang Ridwan alumni Sukahideng yang udah selesai S1 LC di Mesir dan sekarang akan mengambil S2. Syukurlah ada alumni sini yang bisa mengambil menantu itu kan. Jadi at-thayyibun lit-thayyibat gitulah. Ini eman-eman anaknya pintar sekali. Ya, dan lagi dari Qismul Lughah Arabiyah di sananya. Sekarang udah saya usulkan supaya dia ngambil S2 di Jogja ya. Nah, ini mungkin kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang punya gadis ya. Nah, ini bisa lewat saya, bisa langsung lah. Ya, ini kan prinsipnya itu kalau saya tuh at-thayyibun lit-thayyibat. Ya, jadi ya untuk meneruskan generasi kita ya pesantren kita dan sebagainya. Ya. Al-matlab al-awwal ta'rifuz zakah al-sina'i lughatan wa istilahan. Bab pertama definisi secara etimologi al-zakah. Yaqul Ibnu Faris adzal wal kaf wal harful mu'tal aslun wahidun muttaridun munqasun. Huruf dal, kaf dan huruf mu'tal, huruf zakah, alif dan hamzah, membentuk akar kata yang konsisten dan terukur. Muttaridun konsisten, mustamirun ya. Munqasun terukur, kosa ya. Ya dulu ala hiddatin fisyai wa nafadin, menunjukkan ketajaman dan daya tembus pada sesuatu. Ya dulu ala hiddatin fisyai wa nafadin, menunjukkan kepada hiddatin ketajaman, wa nafadin fisyai dan daya tembus pada sesuatu. Yuqalu lisyamsi dukaun li'annaha tadku kama tadkun nar. Ya. Matahari, katakan matahari duka. Maksudnya adalah punya daya tembus ya, sebagaimana daya tembusnya api. Wa subhu ibnu duka. Subuh itu ibnu duka. Li'annahu min dawiha. Karena memang subuh mancar dari dari cahayanya. Wadzaka'u mamdudun yadulu ala sur'atin wa tamamil fitnati wal idraki wal fahmi. Ya. Zaka itu menunjukkan kepada kecepatan dan kelengkapan kecerdasan, suratun wa tamamil fitnati wal idraki dan persepsi, wal fahmi dan pemahaman. Mahudun min qaulika qalbun dakiyun, diambil dari ucapan Anda, qalbun dakiyun, hati yang cerdas, sobiyun dakiyun, anak yang cerdas. Idza kana sari'ul fitnati, apabila anak itu cerdas dan tanggap. Ya. Mimma sabaqa yatabayanu anna dzaka fil lughah yadullu alal idrak as-sari. Dari apa yang dijelaskan sebelumnya bahwa zakat dulu kita kan adzaka wal istinai ya. Adzaka secara etimologi menunjukkan persepsi yang tepat wa tamamil fitnati wa husnul idraki lin nataij, dan persepsi yang baik akan hasil. Ini apa ini idrak atau persepsi itu? Persepsi itu adalah proses kognitif yang kompleks di mana individu menerima, mengorganisir dan menginterpretasikan stimulus atau rangsangan melalui panca indera, penglihatan, pendengaran, pengecapan, perabaan untuk memberikan makna pada lingkungan sekitarnya.
Nah, jadi kalau umpamanya ada pengaruh apa gitu yang masuk kepada diri kita, nah kita itu bisa tanggap dan bisa berikan respon. Nah itulah idrok atau persepsi itu. Sedangkan at-ta'rif al-istilahi, nah jadi nama mau cekap ya di PWDE. Ya. Ta'rif istilahi, ta'rifat muta'adidah, ada beberapa definisi. Ar-Rafa ar-Raghib al-Asbahani fil Mufradat fi Gharibil Quran. Raghib al-Asbahani dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran bahwa zaka itu suratul idrak, ketajaman pemahaman atau ketajaman persepsi. Ya. Suratul idrak wa hiddatul fahmi, ketajaman pemahaman. Wa arafu Abuddin al-Iji bi'annahu suratul qira'ah an-nata'ij, kecepatan penyampaian hasil. Mimma sabaqa tabayanu anna mustawa zaka yasmilu al-qudrah al-aqliyah al-muta'alliqah bil qudrah ala tahayyul ala tahlili wa takhfif wa halil masyakil. Jelaslah dari apa yang dijelaskan sebelumnya bahwa istilah az-zaka itu mencakup kemampuan akal yang berhubungan dengan kemampuan untuk menganalisis, merencanakan, ya, takhfif wa halil masyakil, problem solving. Wabinail istintajat, membuat kesimpulan. Wasurat tasarrufi, melakukan gerakan ataupun upaya yang cepat. Kama yasminu qudra ala tafkir al-mujarrad, sebagaimana pemikiran yang abstrak. Wajah min watansikil afkar, koordinasi dan pemilihan al-lughat, pemilihan bahasa. Wasur atau ta'alumi kama yatabu aidon al-qudratul al-ihsas wa idul masyair. Ya. Itu belum dibaca sadayana mata iya ya. Ya. At-ta'rif, kemudian al-istina'i, at-ta'rif al-lugawi, kalimatul istina fil lughah ma'khudh min sana'a. Wasad wan nun wal ain aslun sahihun wahidun. Istina diambil dari sana'a. Ya. Ma'khudun min sana'a. Sad nun ain aslun sahihun wahidun. Membentuk suatu akar kata tanpa mu'tal. Kalau tadi kan ada mu'tal, kalau ini tanpa mu'tal. Wa huwa amalu syai' sun'an wa imra'atun sunnah wa rajulun sunnah. Idza kana hadiqaini. Disebutkan amalu syai' imra'atun sunnah atau rajulun sunnah idza kana hadiqaini, apabila kedua-duanya cerdas, bima yasna'ani, dalam apa yang dikerjakannya. Langsung al-ta'rif al-istilahi ya. La yakhruju ma'na al-istilahi lil kalimati anil ma'na lugawi. Haitsu innahu yuqsadu al-istina fil istilah. Maka masnu'an ghairu tabi'iyyin. Makna apa? Istina itu tidak jauh dari makna secara lugatan, secara etimologi. Bahwa istina itu di dalam istilah makana masnu'an ghairu tabi'iyyin, suatu yang dibuat bukan asli, tiruan. Nah, itu ya, ghairu tabi'iyyin. Yuqalu wardun istina'iyun. Dikatakan wardun istina'iyun, mawar buatan, kembang mawar buatan, bukan asli. Masnu'un wa muqalladun tabi'iyyin. Dibuat dan ditiru secara dari yang asli. Wa yuqalu qamarun istina'iyun, dikatakan juga qamarun istina'iyun. Qamar istina'iyun itu adalah satelit. Ya. Qamar istina'iyun. Faqihatun istina'iyun, buah buatan. Wa mana dzalika anna hadzal lafdhu masnu' awil mustana'u yutlaqu ala kullil asya' allati tansa'u natijatan nasat awil fi'li
alladhi yatimmu min khilalil istina wa tashkilu asya tamyizan anil asya al mawjudah bil fi'li wal muwalladati bi suratin wa alayhi tabayyu anal maqsud al bil istisna maka masmu'an biyadil bashari kal qamar istinai alladhi sanahul insan. Jadi maknanya itu bahwa anna hadal lafdal bahwasanya yang dibuat ini atau al-mustana yutlaqu ala kulli bisa diungkapkan untuk setiap masalah, setiap apa saja ya yang merupakan hasil dari kegiatan manusia, hasil dari perbuatan manusia, dari proses pembuatannya itu dan pembentukannya, membedakan dari satu yang ada ya dengan apa yang dihasilkan ya bisuratin tabiyatin secara alami min ghairi tadakhulin al-insani. Ta'rifud dzaka al-istina biwasfihi mustalahan murakaban. Ta'rif ad-dzaka al-istina sebagai kata majmuk mustalahan murakaban. Jadi tadi ya dzakaun istina'iyun. Ad-dzaka al-istina kan kata murakab. Jadi kata majmuk itu adalah kata murakab yang digabungkan dari dua kata yang membentuk nama lain beda dengan kata aslinya. Ini kemarin saya mengajar di kelas di Mutawasitoh ya, mengajarkan tentang hal-hal seperti itu. Jadi banyak kan anak-anak dalam menerjemahkan tuh letter luck. Jadi umpamanya apa? Saya tanya meja itu apa? Atau wilah. Kalau hijau hadra'u. Kalau meja hijau atau wilah al hadra'u. Nah, padahal kan salah lain bahasa Arabnya. Meja hijau itu mahkamah. Nah, gitu ya. Jadi kata majmuk seperti itu, ada perubahan. Jadi umpamanya kacamata. Kaca apa? Juzaja. Mata ain, juzajatul ain. Kan nabara. Nah, gitu ya. Jadi kemarin sudah diinikan saya ajar anak-anak yang mutawasithah. Ada lagi kata ulang. Umpamanya kapan apa? Mada. Kapan-kapan, mada-mada. Fi ayyi waqtin ma. Ngomong apa takalama, ngomong-ngomong takalama. Nah, itu kan. Alal fikrah dalam bahasa Arab itu ya. By the way atau alal fikrah. Nah, ini kata majmuk. Jadi tadi ada gimana kalau sudah dihubungkan antara ad-dzaka dan al-istinai. Nah tadi inna awala man saraha bi mustahil dzaka al-istinai wa sadahu li awwali maratin kababhu min nadariyin. Orang yang pertama menjelaskan istilah dzaka istinai dan menjadikan orang yang pertama memberikan konsep ya sebagai konsep mafhum kababhu min nadariyin sebagai konsep teoritis huwa alan Turing tadi ya, Turing Alan. Wadhalika fi bahsin lahu unwan computer and artificial intelligence machines. Ya, al-alat al-hasubah wa dzaka. Ya, itu sudah. Ini kan ya. Ya, dari ini kan disebutkan di sini ya, fi tasbih min hayathu qama bi darasatin imkaniyatin qiyam alatin bitafkir thumma tabahu John McCarthy fi tasbih fi mustalahid dzaka'il istinai hadifan ila tamkinin nabbil ma'lumat umuman wa robotat khususan ya minat tamattu bi qudratin fikriyatin tatasawa ma'al qudrat al-basyariyah au tata jawazahu, memungkinkan sistem informasi secara umum dan robot secara khusus. Jadi ini masalah apa? Maaf, jadi kalau memang terlalu banyak yang harus disampaikan. Jadi masalah artificial intelligence itu kan sangat luas sekali dan dari pengarang ini hanya diambil salah satu aspek saja. Jadi sehingga nanti hukumnya yang menyangkut dengan berbagai hal yang hubungan dengan
kecerdasan buatan itu tidak melingkupi semuanya. Kemudian urifa dzaka oleh Nabi annahu ilmu insya'in ajhizatin wa baramajin komputer qadiratun ala tafkir binafsi tariqatil aqli al-bashari fa yata'allamu mithla ma nata'allamu wa yuqarriru mithla ma nuqarriru wa yatasarrafu mithla ma natasarrafu. Nah, jadi adzaka al-istina itu adalah ilmu tentang menciptakan perangkat, ilmu insya'i azhizatin, baromiji komputer, ilmu tentang menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Qadiratin alat tafkir, yang mampu untuk berpikir, binafsi tariqatil akli, dengan cara sama seperti pikiran manusia. Nah, gitu ya. Ya paya ta'allamu mislamana ta'allamu. AI itu bisa belajar seperti kita belajar. Kemudian wa yuqarriru mislamana nuqarriru, memutuskan seperti kita memutuskan. Ya, wa yatasarrafu mislamana tasarrafu, dan bertindak seperti kita bertindak. Memang mungkin kalau bapak-bapak kan baru mendengar AI itu baru sekarang ya. Kalau saya tuh sudah mengenal sejak tahun 69 AI itu. Ya, AI. Dan malah kalau sekarang tuh saking kenalnya, sangat dekatnya, sering tidur bareng dengan AI itu sekarang itu. Pembojo AI gitu ya. Bingung saudaranya. Ya, sing gue harus kenal dari tahun 1998. Malah akhirnya kayak tiap dinten serang AI teras. Ya. Ada lagi yang menyebutkan adzakal al-istinah itu adalah al-andimah wal azizah allati tuhaqi adzaka al-bashari li ada'il muham wallati yumkinuha an tahassana min nafsiha istinadan ilal ma'lumati allati tajma'uha. Istilah ini juga didefinisikan sebagai sistem perangkat al-andimah wal azizah, sistem dan perangkat allati tuhaqi adzaka al-bashari, yang meniru kecerdasan manusia, li ada'il muhami, untuk melakukan tugas, wallati yumkinuha an tatahassana min nafsiha, dan mungkin dapat meningkatkan diri ya, istinadan ilal ma'lumati lati tajma'uha, berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan. Jadi memang AI itu bisa meningkatkan diri dan bisa meningkatkan kemampuan dengan diri sendiri, dengan data-data yang dimasukkan oleh manusia. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan, adalah teknologi simulasi kecerdasan manusia pada mesin, terutama sistem komputer, untuk meniru kemampuan kognitif seperti belajar, bernalar, memecahkan masalah, dan memilih keputusan. AI bekerja dengan menganalisis data dan jumlah, ya, dalam jumlah yang besar untuk mengidentifikasi pola, mengotomasi tugas dan sebagainya. Ya. Sekarang langsung aja to the point ya, untuk itu kan pengantarnya. Hukmus istikhdamil zakai wastinai min manduril fikil islami, ini pokoknya ya. Hukum menggunakan kecerdasan buatan dalam perspektif fikih Islam. Wa qaddala 'alal ibahah al-asliyah adillatun minal kitab was sunnah wal ma'qul. Telah menunjukkan kebolehannya dalil-dalil yang bisa diambil dari Al-Qur'an, Al-Hadis, dan logika. Jadi kebolehannya kita menggunakan AI itu ditunjukkan oleh Al-Quran, hadis, dan logika. Amal kitab, adapun Al-Quran, paminhu, diantaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a
minhu inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-Jasiyah 13. Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat dari Allah. Sungguh dalam hal itu yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, dari ayat ini apa wajib dalalahnya atau wajib dilalah? Nah, itu kan orang-orang lugat bisa menyebutkan macam-macam. Ada wajib dilalah, wajib dulalah, ada wajib dalalah. Katanya sama boleh. Wajib dalalah dari dua ayat ini apa? Al-awal, Annallaha amtana. Jadi dari ayat tadi itu, Annallah sungguhnya Allah amtana menganugerahkan ala ibadihi kepada hambanya bi an khalaqalahum bahwasanya Allah telah menciptakan lahum untuk hambanya ma fil ardi apa-apa yang ada di bumi jami'an semuanya. Wal ibahatu ablagu darajatil minnah dan kebolehan atau kemubahan itu adalah derajat pemberian yang paling tinggi. Nah, berarti ini dalilnya boleh ya menggunakan AI itu. Yang kedua, Annallah adaba ma khalaqa fil ardi jami'an li ibadi bil lam allati tufidul milk. Nah, tadi dalam ayat tadi Allah mengidopatkan apa yang diciptakan di bumi semuanya itu li ibadihi untuk hambanya dengan menggunakan lam litamlik. Nah, lam untuk pemilikan. Wa aqallu darajatil milki ibahatul intifa bil mamluk. Paling minim dari derajat pemilikan itu adalah ibahatul intifa, kebolehan mengambil manfaat dari apa yang dimiliki. Nah, itu kan. Haitsu inna qaula ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala khalaqalakum. Nah, kan pakai la litamlik. Wa qauluhu wa sakhkhara lakum. Ya. Pakai lam litamlik ay min ajlikum. Jadi diciptakan demi kamu. Li ajli intifa bima fi al-fiddin wa dunya. Untuk mengambil manfaat baik dari aspek agama atau dunia. Amma fid dunya adapun kemanfaatan di dunia fa islahul abdan wa taqawi biha ala ta'at. Memperbaiki mensehatkan badan dan kesalehannya untuk dipergunakan untuk taat kepada Allah. Wa amma fiddin adapun kegunaannya bagi agama fal istidlal bihadil asya wal itibar biha katsirun minal fuqaha yastadilluna bihada ala annal asla fil manafi al ibahah wal halu. Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah yang ada manfaatnya itu adalah boleh dan halal. Li annal maqamahuna maqamu imtinan. Karena konteks di sini konteks pemberian. Wala yumkinu an yamunna Allah, tidak mungkin Allah memberikan subhanahu wa ta'ala ala ibadi kepada hambanya bisain muharramin, pada sesuatu yang diharamkan. Nah, itu kan khalaqalakum, sakhkharakum. Nah, itu kan berarti itu yang dibolehkan, tidak boleh. Tidak mungkin Allah mengungkapkan itu kalau memang itu haram. Ya, itu ya. Yang kedua, qaul ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a al-ayah. Wa qaul ta'ala, qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsma wal bagya bi ghairi haqq al-ayah. Katakanlah bahwa sungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi. Apa wajud dalalahnya? Aspek pemaknaan dari kedua ayat ini apa yang bisa diambil? Annallah sungguhnya Allah addadal muharramat bitariqil hasri. Allah SWT menyebutkan, menghitung barang-barang yang diharamkan itu dengan metode hasr. Qasar penghanyaan, hanya. Fayatabayyanu anna ma'adaha ala sabil ibahah. Maka jelaslah apa yang selain disebutkan tadi itu
adalah dimubahkan, dibolehkan. Wa tahrimuha muhtajun ila dalil. Kalau memang selain itu diharamkan, maka dibutuhkan dalil. Fasara aslu adamu tahrim, maka jadilah pada dasarnya tidak diharamkan. Wa qaulu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang bersusah payah di dalam melaksanakan perintahku, lanahdiyannahum subulana, akan kami beri petunjuk pada mereka jalan-jalan kami. Wajud dalalahnya apa? Aspek pemaknaannya apa? Annal mujahadah, bahwasanya mujahadah fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, ya. Wal akhdhi bi asbabit taqaddum min babil mujahadah fillah. Ya. Bahwasanya mujahadah dalam mencari ilmu dan mengambil penyebab untuk kemajuan itu termasuk al-mujahadah fillah, bersusah payah dalam jalan Allah. Payakunu sababan lil wusul ila rasyad wal huda. Maka itu menjadi penyebab untuk sampai kepada petunjuk. Nah, kemudian apa dalil dari sunnahnya? Wa amma sunnatu fa an Salman radhiyallahu anhu qala, dari Salman radhiyallahu anhu berkata, suila Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ditanya Anis samni tentang mentega, wal jubni dan keju. Faqala al halalu ma ahallallahu fi kitabih. Yang halal itu apa yang dihalalkan Allah dalam Al-Qur'annya. Wal haram ma harramallahu fi kitabih. Dan yang haram itu apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Adapun yang tidak disebutkan, ya, fa huwa mimma afa anhu, termasuk yang dimaafkan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana ahlu jahiliyah yaquluna asya'a wa yatrukuna asya'an taqadduran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa orang-orang jahiliyah memakan segala sesuatu dan meninggalkan sesuatu taqadduran karena alasannya menjijikan. Faba'atsallahu ta'ala nabiyahu, maka Allah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa anzala kitabahu, dan Allah menurunkan kitabnya, wa halalahu, dan menghalalkan barang yang halal, wa haramahu, dan mengharamkan yang haram. Fama ahalla fa huwa halalun, apa yang dihalalkan maka itu halal. Fama harama fa huwa haramun, yang diharamkan maka itu haram. Wa ma sakata anhu fa huwa afun, yang tidak diatur maka itu termasuk ma'fuun, yang dimaafkan. Kemudian Rasulullah membacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa ayyakuna metalun audaman audaman masfuhan aw lahma khinzin fa innahu rizsun aw fisqan, dan al-ayah, ya. Nah, wajib dalalahnya apa dari dua hadis ini? Dalal hadisani ala annal asla fil manafi. Dua hadis ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pertimbangannya adalah kemanfaatan, yaitu al-ibahah wal hal, kebolehan dan kehalalan, wafil madari, dan dalam hal yang merusak, at-tahrim, diharamkan. Wa madama annahu lam yarid fi syai'in nassun bitahrim fa huwa ala hadzal asli. Kalau memang selama tidak ada teks Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menyebutkan keharamannya, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu al-ibahah. Wa dzaka al-sinai bitakniyati al-mubahah wa anwa'ihi al-masyru'ah yadkhulu tahta hadzal asli.
Maka adzaka al-istinai ataupun artificial intelligence dengan berbagai teknik yang boleh, yang mubah, dan berbagai macam yang disyariatkan, termasuk pada prinsip dasar ini. Li adami wurudi nasin minasyari bitahrimi, karena tidak ada teks dari syara dari Allah yang mengharamkannya. Wa minal qawaid al-fiqhiyah asy-syahida li hada, di antara kaidah fiqhiyah sebagai saksi, sebagai bukti terhadap kaidah ini, qaidatun ma bihi tamamul ma'ash. Ai inna kulla ma lam yatimul ma'ash illa bihi fatahrimu harajun. Wal haraju muntafun syar'an. Ya. Kaidah bahwasanya apa yang menjadi kebutuhan kehidupan, kesempurnaan kehidupan, bahwa sungguhnya setiap apa yang melengkapi kehidupan kecuali dengan itu. Nah, jadi kalau nggak ada itu, kehidupan tidak bisa lengkap, tidak bisa terlaksana. Fatahrimu harajun, kalau diharamkan itu menjadi kesulitan. Nah, itu kan. Jadi umpamanya dulu ya, waktu zaman dulu, speaker itu kan diharamkan zaman dulu juga kan. Nah, kalau umpamanya pengajian kan tanpa speaker kan susah. Nah ini seperti ini ya, termasuk kaidah itu ya. Ini kan suatu kehidupan, kebutuhan dalam kehidupan. Maka kalau ini dilarang, diharamkan, maka merupakan kesulitan. Nah itu kan. Ini yang kaidah ini. Inna kulla ma la yatimul ma'as illa bihi fatahrimu harajun. Jadi kehidupan yang tidak bisa dilakukan dengan hal itu, maka hal itu kalau diharamkan menjadi kesulitan. Wal haraju muntafun syar'an, dan kesulitan itu ditiadakan secara syara. Jangan sampai mempersulit. Ya, kemudian yang selanjutnya, tuh hampir saya fokusnya. Ya. Wa hadhil qaidah yadkhulu tahta istikhdamul muqtaraat wal antimah wal alat wal adawat al mubtakirah haditsan. Dari kaidah tadi ya, maka termasuk di dalamnya itu menggunakan penemuan. Istikhdamul muqtaraat, menggunakan penemuan. Wal andimah, dan sistem. Wal alat, dan mesin. Wal adawat al mubtakirah, peralatan yang baru. Wal adawat al mubtakirah hadisan, dan peralatan yang baru temukan. Wa fiha maslahatun wa manfaatun linnas, dan di dalamnya ada kemaslahatan, kemanfaatan bagi manusia. Wa tashilun li umurihim adunyawiyah wa ta'amulatihim al-yaumiyah. Dan di dalamnya ada kemudahan untuk urusan manusia duniawi dan dalam interaksinya hari-hari. Wa in kana muhtari'uha wa sani'uha kafiran. Sekalipun penemu teori itu dan pembuatnya itu kafir. Li'anna ma yakunu bihi taysirul ma'asi wa tashilul mu'amalati min muhtaraati wa dawatil alati fa inna tahrimahu mimma la yumkinu ummatu iltizamahu qad. Itu ya. Jadi sekalipun katanya penemu teori itu adalah orang kafir, li'anna ma yakunu bihi taysirul umuril ma'asi wa tashilul mu'amalati min muhtaraatin wa adawatin wa alatin fa inna tahrimahu mimma la yumkinu ummatu iltizamahu. Melarangnya adalah suatu yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh umat ini. Ya itu ya. Jadi tadi sekalipun tadi orang kafir, karena perbuatannya itu mempermudah urusan kehidupan, mempermudah untuk interaksi, ya, yang berupa tadi penemuan alat-alat tadi ya. Jika diharamkan, maka hal itu tidak akan pernah bisa dilakukan oleh umat ini. Jadi nggak bisa kalau diharamkan, haramkan speaker, susah kita umat kita ya. Ya jadi nggak bisa ya seperti itu. Nah ini
Di anna hadat tahrim karena pengharaman ini khosatan fi hadal waqti alladhi asbahal alamu fihi qaryatan saghiratan mutarabitatan yadkhulu min al-masyaqqati wal harji wa ta'akhur al-ummah ma la yutaqu. Fa ulima bidzalika annahu laisa biharamin. Nah, dibaca lelahnya. Wa min maqasidis syariah, dan di antara maksud-maksud syariah annaha ja'alat al-munasabah wadihatan bainan nafi wat tahlil wal madar wat tahrim. Di antara maksud-maksud syariah, maqasid syariah bahwa menjadikan hal ini secara jelas perbedaan antara manfaat yang dan menghalalkan yang halal dengan yang al-madar yang memudaratkan dan haram. Wad dauran berputar-putar fiha. Fa inna tahrim yaduru ma'al madar. Karena yang haram itu berputar atau ada di sekitar yang memadaratkan, baik adanya atau tidak adanya. Nah itu kan. Jadi kalau ada yang haram itu mesti ada madaratnya di sana. Kalau tidak ada madaratnya ya tidak haram. Wa min nadri lima tawafaru adawatud dzaka wal al-istina min nafin adimin wa ihtisalil waqti wa taqribil masafat wa tasilil lil muamalat wa badil lil ma'lumat wa taysir lil ilmi wa hifdil taqalid wa hifdin lit taqalid bal inna istihdamaha fihi minal masalih wal manafi ma yasmilu jami'a majalatil hayat. Dengan melihat apa yang banyak sekali dari alat-alat tadi ya, adaka al-sinai, kecerdasan buatan, ada manfaatnya. Dari penggunaan AI itu kan ada manfaatnya. Kemudian ikhtisarul lil waqti, bisa menghemat waktu. Takribun lil musafat, mendekatkan jarak. Tasilul lil mempermudah komunikasi atau interaksi. Wabadil muamalat dan maklumat dan berusahakan tentang informasi. Wataisin lil ilmi, mempermudah ilmu pengetahuan. Wahid lit takalib, meringankan beban. Bal inna istihdamaha fihi minal masalih wal manafi ma yasmilu jami'a majalatil hayat. Malahan penggunaan AI ini ada kemaslahatan dan kemanfaatan bagi seluruh kehidupan manusia. Dewatan Allah. Ya jaru tanbi ala annahu ma qawlina bi annahu mastihdami dakal sinai huwa libaha. Illa annaha bil ibaha qad taghayyara ila wajibin aw haramin. Setelah dijelaskan ya bahwasanya hukum menggunakan AI itu mubah, diperbolehkan. Hanya saja hanya saja kebolehannya itu terkadang berubah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram. Ya. Ma'a qaulina bi anna hukma istikhdami dzaka al-istina'i huwa al-ibaha illa anna hadhihi al-ibaha qad taghayyara ila wajibin aw haramin. Bagaimana pendapat kami bahwa hukum menggunakan AI itu adalah boleh, hanya saja kebolehan ini terkadang berubah menjadi wajib dan menjadi haram. Bagaimana yang wajib? An-naul awal, macam yang pertama, fayajibu istikhdamu tatbiqatid data al-istina'i fi ma kana minha min majalatin fiha madannatu hibdil hayatin nas. Au kana wasilatan laha wa tatbiqatihi katsir wa tatbiqatu katsiratun mutanawwi'atun. Penggunaan AI ini haruslah digunakan dalam majalah, dalam lapangan-lapangan, dalam bidang-bidang yang diperkirakan bisa memelihara kehidupan manusia. Nah, ya. Mabannatu hibdi hayatin nas, diperkirakan bisa memelihara hidup manusia. Au kana wasilatan lah, atau menjadi media
untuk memelihara kehidupan manusia. Dan watatbiqatu katsiratun mutalamiyah, dan aplikasinya banyak sekali dan bermacam-macam. Minha, yang pertama, apa yang wajib menggunakan AI itu apa? Yang pertama, contohnya di sini, robotatul kasfi anil munfajirat. Robot pendeteksi bahan peledak. Oh, katanya robotatil kasfi anil mutafajjirat. Oh, di serat wawe, ini ada bahasa-bahasa aneh. Daya najurmiyah mil. Robotatul kasfi anil mutafajjirat. Robot pendeteksi bahan peledak. Wallati yumkinu tajhizuha bitakniyatid dzaka'i al-isna'i lil bahsi wa tangdim anil algom bisyaklin amin duna ta'ridil bashar lil hatari. Yang mungkin alat-alat ini dengan menggunakan teknik AI tadi bisa mendeteksi lil bahsi wa tankib, bisa mendeteksi bahsi wa tankib, ya, deteksi dan eksplorasi anil algom tambang, ya, bisyaklin aminin dengan apa, cara aman, duna ta'ridil basar lil hatari, tanpa membahayakan manusia. Nah, jadi kalau meneliti tambang, ya, di laut, apa di pegunungan, itu kan wajib menggunakan AI. Kalau kita langsung, nanti kalau meledak, kalau batu-batunya menimpa kita, kan jadi masalah. Nah, dalam hal seperti ini, wajib menggunakan AI, itu ya. Tadi ya, robotatil kasfil anil mutafajjirat, robot pendeteksi bahan peledak. Apalagi kalau umpamanya ada keributan di mana, ya, kemudian dikabarkan akan meledakkan gunung apa, gedung apa. Nah, nggak boleh kita sebagai manusia langsung teliti gitu. Nah, yang seperti ini wajib menggunakan robot AI tadi. Nah, sehingga kalaupun rusak, ya rusak AI, tidak manusia. Karena tadi lihib din nas tadi, ya, lihib di hayatin nas, menjaga keamanan manusia. Yang kedua, robotatu takhallus minal mawad al-mudirrah sihiyan kal mulawwathah biwabaima awil musya'ah. Robot untuk membuang minal mawadil mudirrah, dari bahan-bahan yang berbahaya, sihiyan secara kesehatan, kal mulawwathah biwabaima, seperti bahan yang terkontaminasi wabah. Al mulawwathah biwabaima, seperti bahan yang terkontaminasi wabah, penyakit, awil musya'ati, atau bahan radioaktif. Jadi kalau umpamanya, terutama dulu zaman Covid, ya. Nah, di sini ada yang berbahaya, kan kalau manusia langsung kita masuk ke sana, malah kita yang menelitinya malah ketepaan. Nah, makanya yang seperti itu wajib pakai AI tadi. Ya. Yang ketiga, robotat al-ghaus wal manajim wa ya robotatil ghaus fil biharil amikah wa kallati tadkhulul manajim al-khatrah wa ghairiha. Al-ghaus itu penyelam. Robotatil ghaus, ghausi wal manajim, robot penyelam dan penambangan. Wa ya robotatul ghaus fil biharil amikah, ini adalah robot penyelam laut yang dalam. Wa kallati tadkhulul manajim al-khatrah wa ghairiha, seperti robot yang masuk tambang bahaya dan area lainnya. Ya, jadi area lainnya itu dengan robot. Itu wajib katanya, kan. Kemudian ar-robotat allati tajri al-amaliyat al-jirahiyah daqiqah wallati la yaqdiru 'alaiha al-atibba wal bashar. Robot untuk melaksanakan operasi
Al-Amaliyat Haji Rohiyah.